Al-Quran, firman Sang Tuhan, bagi manusia yang membutuhkan. Di dalamnya tersirat segala pedoman, di dalamnya tersirat segala alunan sajak. Siapapun pasti tak beranjak kala kita membaca. Siapapun pasti beriman kalau tahu isi kandungan. Siapapun pasti terpesona mendengarkan alunan berkumandang. Al-Quran menunjukkan jalan dari orang yang malang untuk mengabdi kepada Tuhan. Pasti datang kebahagiaan yang dijanjikan dari Sang Tuhan yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu tanggal 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril dengan wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5. Perlu Anda ketahui, pada awal datangnya Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus satu kitab full seperti yang kita kenali ini. Namun, secara bertahap dan menurut tuntunan peristiwa yang melatarinya, lama waktu Al-Quran hingga menjadi utuh ini adalah 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran selesai diturunkan menjelang kewafatan Nabi Muhammad SAW pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 632 Masehi. Dengan turunnya ayat yang terakhir, yaitu Surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada suatu malam yang tenang, angin mengalir lembut dan langit bermanikan cahaya. Nabi Muhammad masih berada di dalam Gua Hira. Ia sudah beberapa hari tinggal di situ untuk bertahanuf atau berkholwah. Manakala kemudian keluar dari gua tersebut, tiba-tiba Jibril menampakkan diri di hadapan Nabi dan mengatakan, "Selamat atas Anda Muhammad, aku Jibril, pembawa suara Tuhan. Anda adalah Rasulullah, utusan Allah kepada umat ini." Jibril kemudian merengkuh tubuh Nabi sambil berkata, "Bacalah." Sementara Muhammad SAW mulai ketakutan hingga gemetar kemudian menjawab, "Aku tidak bisa membaca." "Bacalah," ulang Jibril seraya tidak melepaskan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih mengulangi jawaban yang sama. Jibril lalu menarik dan mendekapnya sampai menculikkan Nabi untuk bernafas. Kemudian merengkuh tubuh Nabi sambil berkata, "Bacalah." Sementara Nabi Muhammad mulai ketakutan hingga gemetar, kemudian menjawab, "Aku tidak bisa membaca." "Bacalah," ulang Jibril seraya tidak melepaskan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih mengulangi jawaban yang sama. Jibril lalu menarik dan mendekapnya sampai menyulitkan Nabi untuk bernafas. Setelah dilepaskan, Jibril mengulangi lagi perintahnya dan masih dijawab dengan jawaban yang sama. Pada yang keempat kalinya, Nabi Muhammad SAW kemudian mengucapkan kalimat suci ini, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
Begitu selesai, Nabi Muhammad mengikuti Jibril dan membaca surat Al-Alaq tersebut. Jibril kemudian menghilang entah kemana, dan Nabi Muhammad masih bergeming dan merasa ketakutan. Tubuhnya menggigil hebat, keringat dingin mengalir deras dari pori-pori tubuhnya, dan pacu jantungnya seakan berlarian. Kemudian Nabi Muhammad pun bergegas pulang menemui Siti Khadijah, istrinya, dengan hati yang diliputi rasa galau, cemas, dan ketakutan. Begitu sampai di rumah, beliau masuk kamar dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Beliau berkata, selimuti aku sekarang." Siti Khadijah pun segera menyelimuti seluruh tubuh Nabi Muhammad rapat-rapat. Setelah rasa takutnya mereda, beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya dan mengatakan, "Aku takut diriku, aku khawatir sekali tadi." Kemudian Siti Khadijah mengatakan dengan lembut untuk membesarkan hati suaminya, "Tidak sayangku, demi Allah, dia tidak akan pernah merendahkanmu. Engkaulah orang yang akan mempersatukan dan mempersaudarakan umat manusia, memikul beban penderitaan orang lain, bekerja untuk mereka yang papa, menjamu tamu dan menolong orang-orang yang menderita demi kebenaran." Peristiwa ini telah menguatkan hati Nabi Muhammad untuk terus berjuang dalam menegakkan agama Islam. Ketika itu, Nabi dan para sahabat mendapat cemoohan, hinaan, dan cacian dari orang-orang yang membenci Islam. Nuzulul Quran adalah tantangan dan pertolongan dari Allah untuk umat muslim terus berjuang di jalan Allah dan menyampaikan keridhaan Allah. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran wa zayyin akhlaqana bijahil Quran wa hassin a'malana bidzikril Quran wa najina minan nar bikaramatil Quran wa dakhilnal jannata bisyafa'atil Quran. Ya Allah, sinari hati kami sebab membaca Al-Quran. Hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Baguskanlah amal kami karena berzikir lewat Al-Quran. Selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran. Masukkanlah kami ke dalam surga dengan syafaat Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.